Gelombang terbesar orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika itu baru dimulai 1998. Ketika pemerintahan Soeharto jatuh, banyak dari teman-teman kita etnis Chinese dari Indonesia yang meminta perlindungan suaka ke Amerika. Lebih dari 8.000 orang di-approve, dan saja masih banyak lagi yang ditolak. Baru di sanalah sebenarnya secara resmi awal mulanya orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No, no. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe, 'cause when you get too close I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Just get me out of here. Wah, ada jeruk nih guys. Kali ini saya berada di dalam Hong Kong Market ya. Jadi di pusat perbelanjaan tadi, dan saya pengen beli buah-buahan ya. Wah, ini ada talas nih. Kemudian ada ubi manis nih ya. Ubi manis. Nah, di bagian ini semua produk Indonesia ada di sini guys. Nah, seperti kalian lihat nih, ada beberapa makanan ringan ya, atau snacks, berbagai macam jenis sambal ada di sini. Kemudian ada kecap ABC juga ada di sini. Mau bikin rendang, kare, nasi goreng. Nih, siapa mau bikin rawon? Get me out of here. Just get me out of here. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe, 'cause when you get too close. Wah, di depan ini ada truk yang lagi ditowing ini guys. Nggak tahu ini mungkin ada masalah apa sehingga truk ini harus diangkut seperti itu gitu. Bisa jadi karena mogok atau mungkin karena truk ini bermasalah. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya truk ini mogok, tentu saja ownernya atau pemilik truknya itu telepon fasilitas atau service towing ini, dan itu cukup mahal. Kalau di sini sekali towing itu minimal sekitar 200 sampai 300 US dollar nih guys. Tergantung juga jarak jauhnya atau dekatnya kemana truk itu dibawa. Bisa jadi yang saya maksudkan dengan truk yang bermasalah atau mobil bermasalah adalah misalnya mobil atau truk tadi itu diparkir di sembarang tempat setelah melewati batas waktu yang ditentukan, misalnya 2-3 hari itu tidak diambil oleh pemiliknya atau tidak dipindah oleh pemiliknya, maka ada pihak dari kepolisian itu akan memberikan stiker peringatan untuk segera mengambil truk tadi atau mobil tadi. Nah, jika pada batas waktu yang ditentukan itu tidak diambil oleh pemilik mobilnya, maka itu akan ditowing, akan dibawa ke satu tempat, biasanya ke macam kantor polisi ya, dan itu nanti pemilik truknya itu akan dikasih note kemana mobil tadi akan dibawa, dan mereka misalnya harus menebus, dan itu cukup mahal nih guys. Kalau istilahnya itu towingnya saja sudah mahal, maka nebusnya aja juga udah mahal. Bisa jadi nebusnya bisa sampai 300 sampai 400 atau bahkan 500 US dollar. Hello. May I help you? Yes, let me have the spicy chicken please. Are you wanting the meal or just Wah, seperti kalian lihat di depan ini guys, ada dua anjing di bak belakang truk depan saya ini. Ini anjing macam apa ya? Kayaknya yang
Nah, itu yang keren itu yang warna putih nih guys. Ini kayak apa? Mungkin kalau istilah itu apa? Husky ya, husky dog atau apa? Yang anjing yang kebanyakan sebenarnya itu hidup di cuaca yang cukup dingin nih. Kadang saya lihat di movie-movie itu ada jenis anjing-anjing seperti ini. Kalau yang hitam itu apa juga nggak tahu namanya. Ya ginilah, kadang orang Amerika itu saking cintanya sama binatang piaraan mereka, misalnya anjing, itu kemana saja juga pergi dibawa aja gitu. Dan anehnya anjing itu juga nurut aja, ditaruh di bak belakang mobil mereka juga nggak lari atau nggak melompat gimana. Jadi ya fun-fun aja. Always keep your head up, never let it beat ya. Your heart is shattered like a china doll in 1,000 pieces. Save your teardrops, we'll glue it back together, make it brand new. Yeah, don't you know the night's still young? You can do whatever you want, so don't you let the light burn out. Always keep your head up, never let Wah, it coba beat lihat ya. guys. Just hold Ternyata jambu bijinya udah berbuah nih guys. Keren kan? Jadi jambu biji ini kita tanam sekitar mungkin berapa lama ya? Tak, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu dari bijinya doang, ternyata sekarang udah ada buahnya. down. I'll be there to catch you like Nah, nanti aku tunjukin lagi nih guys. Nih, ya kalian ingin jeruk, ternyata jeruk kita juga berbuah nih guys. Nah, ini kalau di Jawa atau Indonesia kita bisa bikin wedang jeruk hangat nih guys. Musim-musim dingin begini, minumnya wedang jeruk hangat sambil nonton videonya Aji Kanavan. Keren kan? Halo sahabat semua, dengan Aji Kanavan lagi di sini. Apa kabar? Saya lagi di depan rumah nih guys. Tadi barusan saya tunjukkan belakang rumah dan juga beberapa tanaman yang kita milih di depan rumah. Ada jambu biji dan juga jeruk nipis. Guys, kali ini saya ingin ngobrolin sesuatu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber tentunya. Kali ini saya menanggapi pertanyaan, Mas, di Amerika itu apakah banyak orang Indonesia? Jawaban saya adalah banyak, tentu saja banyak. Tapi guys, jika dibandingkan dengan komunitas orang-orang dari negara ASEAN lainnya, orang Indonesia yang ada di Amerika itu sangat sedikit. Sesuai dengan data resmi pemerintah Amerika, sebenarnya jumlah orang Indonesia yang ada di Amerika per tahun 2018 itu tidak mencapai 250.000. Angkanya sebenarnya sangat sedikit guys. Orang Cina di Amerika itu mencapai 1,5% dari jumlah populasi Amerika. Jumlahnya lebih dari 4,5 juta. Filipina sebagai pemilik komunitas Asia terbesar kedua di Amerika mencapai lebih dari 4,2 juta, 1,2% dari jumlah populasi Amerika. India, misalnya India itu hampir 4 juta guys. Indonesia, bandingkan, tidak sampai 250.000, jumlahnya sangat kecil. Mungkin pertanyaan kalian, kenapa jumlah orang Indonesia di Amerika itu sedikit dibandingkan dengan mereka? Bagi saya, satu-satunya jawaban pertama dan utama dan paling akurat adalah masalah sejarah guys. Sejarah. Memang kalau direntet ke belakang, antara Indonesia dan Amerika itu tidak punya sejarah langsung jika dibandingkan dengan mereka-mereka dari negara-negara Asia yang saya sebutkan di awal tadi. Contohnya orang Cina itu datang ke Amerika mulai dari awal tahun 1800-an itu sudah datang ke Amerika. Kemudian Filipina, awal 1600-an mereka sudah datang ke Amerika. Siapa yang membantu Filipina merdeka dari Spanyol? Amerika. 1898 Amerika membantu Filipina untuk melepaskan diri dari Spanyol. Dan kemudian mereka menduduki Filipina sampai 1946. Bahkan hari kemerdekaan Filipina pun itu juga disamakan dengan Amerika guys, 4 Juli.
Kemudian India itu juga sudah lama, dari 1800-an itu juga sudah datang ke sini. Atau misalnya negara lain ya, macam Vietnam. Siapa tidak dengar dengan perang Vietnam 1965 sampai 1973, yang mana Amerika pun terlibat langsung dalam perang Vietnam tadi. Dari sanalah sebenarnya tercipta sejarah-sejarah memang punya rentetan panjang, sehingga yang akan menjadi cikal bakal mempermudah bagi mereka yang datang ke Amerika. Sementara Indonesia guys, Indonesia itu baru dimulai di pertengahan tahun 1953 ketika USAID, US Agency for International Development, yang membantu mensponsori pertukaran pelajar antara University of Indonesia dengan University of California. Ada beberapa student dari fakultas kedokteran yang mereka sponsori untuk datang ke Amerika. Itu sebenarnya awal mulanya orang Indonesia datang ke Amerika itu secara resmi di tahun 1993 tadi. Gelombang terbesar Indonesia yang datang ke Amerika itu sebenarnya baru 1998 ketika pemerintahan Soeharto jatuh. Banyak dari teman-teman kita etnis Chinese dari Indonesia yang meminta perlindungan swaga ke Amerika. Lebih dari 8.000 orang di-approve. Dan saja masih banyak lagi yang ditolak. Baru di sanalah sebenarnya secara resmi awal mulanya orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika. Jadi itu yang utama sebenarnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, sebenarnya mereka itu sudah ratusan tahun datang ke Amerika. Sementara orang Indonesia datang ke Amerika itu baru beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu pun juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya masing-masing ya. Kebanyakan orang Indonesia yang datang ke Amerika itu tidak suka menetap di Amerika. Mereka selalu rindu kampung halaman dan selalu kembali ke Indonesia. Jadi itu jawaban saya mengomentari dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan seberapa banyak atau sejarah datangnya orang Indonesia di Amerika. Jangan kemana-mana, ikutin terus dengan footage-footage berikut ini guys. Oke guys, kali ini saya tidak sendirian karena saya ada personal assistant yang jadi driver saya pada sore hari ini. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi. Ya, Ryan Canavan, my nephew, also my personal assistant. It's my driver today. Yeah, your personal driver. Okay, Ryan, where are we going? I don't know. We'll find out some. Some forward. We're gonna run away and leave the world in our trail. Oh my God. And where we're about to go, only heaven knows now. The stars are flashing by, with you I feel so alive. Oh my love, don't need no chemicals, we're on a natural high. Yeah, we're like diamonds in the sky. We're like diamonds, and nothing can break us now. We'll be the royals in this kingdom of
When